Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas untuk pembebanan untuk project desain tugas mata kuliah desain plat dan balok beton ya. Jadi untuk beban mati nanti kita mengacu pada SNI 1727/1989. Nah, ini karena untuk beban mati di SNI 1727/2013 ini tidak tercantum. Makanya kita masih ngambil dari aturan yang lama. Nah, sedangkan untuk beban hidup kita pakai aturan yang baru. Nah, karena di SNI 1727/2013 ini beban hidupnya sudah memakai fungsi ruang, jadi per ruang itu beda. Nah, lalu untuk yang SNI 1727/1989 ini menggunakan fungsi bangunan. Jadi misalkan untuk kelas, untuk gedung perkuliahan ya semuanya itu sama peruangannya, sedangkan di sini di peraturan yang baru itu tidak boleh. Dia harus ditinjau berdasarkan fungsi ruangannya. Nah, kita langsung saja ke rincian dari pembebanannya. Nah, ini misalkan saya contohkan untuk beban lantai dulu ya, misalkan. Ini di beban lantai, ini diketahui ada tegel keramik, itu 15 kg per meter persegi, lalu ada lapis pesi tebal 30, lalu lapis pasir tebal 50, lalu plat lantai ini 120 ya sesuai dengan estimasi kemarin. Ini di sini masih tertulis 125. Nah, jadi sebenarnya untuk data ini nanti teman-teman aslinya akan didapatkan dari RKS arsitektural, dan teman-teman nanti harus mengidentifikasi sendiri dan harus melihatnya di pedoman pembebanan tadi SNI 1727/2013 dan 1989 untuk beban matinya. Lalu beban hidup pada lantai adalah fungsi ruangannya. Nah, fungsi ruangannya itu ada di tornya. Di tornya ini tercantum untuk bangunan teman-teman itu digunakan untuk office atau kantor. Nanti kita lihat beban hidup untuk kantor itu seperti apa di SNI yang 2013 1727. Nah, baik. Setelah itu teman-teman dibuat Excel seperti ini. Jadi beban mati ini keramik, spesi, pasir dan sebagainya dicantumkan keterangannya ada di sini, lalu kita identifikasi nanti di SNI ini aturannya seperti apa. Nah, baik. Kita langsung ke misalkan ini berat beban mati ya. Beban mati dulu sehingga kita buka SNI yang ini. Nah, 1727/1989 ini untuk beban mati. Nah, kita langsung lihat ke daftar isi. Daftar isinya ini ada beban mati, yaitu halaman 2. Nah, kita buka halaman 2 tuh. Nah, halaman 2 ini beban mati. Nah, kita lihat di tabel ini berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung. Nah, terus kita lihat di Excel ini ada keramik 15 kg. Nah, ini satuannya nanti semua satuan yang ada di sini kan masih kilogram per meter persegi. Nah, teman-teman rubah semuanya ke kilonewton per meter persegi karena nanti hitungan untuk desain plat kita memakai satuan newton dan milimeter. Nah, sehingga nanti lebih mudah lah untuk mengkonversikannya. Nah, ini keramik langsung dikonversikan saja karena ini kan sudah kilogram, tinggal kita konversikan ke kilonewton dikali 9,81 dibagi 1000 untuk jadi kilonewton. 9,81 jadi newton lalu dibagi 1000. Nah, lalu kemudian spesinya ini kan spesi itu merupakan komponen gedung. Nah, spesi itu kan seperti adukan nih, adukan per sentimeter tebal, tapi hati-hati. Nah, ini dari semen, yaitu beratnya 21 kg per meter persegi, tapi hati-hati ini per sentimeter tebal. Nah, ini ingat-ingat 21 kg per meter persegi. Nah, teman-teman langsung tuliskan saja di sini. 21, nah ini kilogram per meter persegi per sentimeter. Nah, sehingga untuk merubahnya ke sini, itu teman-teman harus mengalihkan ini dulu, dirubah dulu ke senti, karena kan 30 mili. Dijadikan 3 cm baru dikalikan dengan ini 21, baru kemudian dikonversikan. Nah, untuk konversi ke senti kan itu dibagi 10 saja, lalu dikalikan dengan ini 21 yang kita dapat dari SNI, lalu kemudian dikalikan dengan 9,81 supaya jadi newton, lalu dibagi supaya juga dibagi dengan 1000 supaya jadi kilonewton. Nah, ini. Lalu kemudian pasir ini 50 mm tebalnya lapisnya. Nah, kita lihat pasir ini. Nah, pasir di sini ada beberapa jenis ya, ada pasir kering udara sampai lembab, lalu ada pasir jenuh air.
Nah, untuk pasis jenuh air ini itu dipakai untuk mixing atau pengecoran. Karena ini SSD ya, ini kondisi paling baik untuk ngecor. Tapi untuk di bangunan itu kan nanti tidak mungkin SSD seperti ini ya. Bisa jadi mungkin nanti hanya kering udara sampai lembab saja kalau sudah jadi lapis di gedung. Nah, maka kita pakai saja yang ini 1600 kg per meter kubik. Nah, ini per meter kubik, hati-hati. 1600. Nah, teman-teman tulis saja di Excelnya nanti 1600. Nah, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, teman-teman tinggal ini dibagi dulu, dijadikan meter biar sama. Dibagi 1000 dikalikan dengan 1600. Nah, sehingga satuannya jadi 80, tapi ini masih kilogram per meter kubik. Nah, dikonversi ke 9,81 jadi newton, lalu dibagi dengan 1000 supaya jadi kilonewton. Nah, jadi dapat nanti kilonewton per meter persegi. Kemudian plat lantai. Nah, plat lantai ini dari hasil estimasi kemarin kan 120. Nah, kita lihat plat lantai ini kan kita gunakan beton bertulang nih. Beton sama beton bertulang beda. Nah, kita pakai beton bertulang dengan beratnya itu 2400 kg per meter kubik. Nah, 2400 kg per meter kubik. Nah, kita jadikan ke sini. Ini dibagi 1000 supaya jadi meter. Lalu kemudian dikalikan dengan berat jenisnya ini. Lalu kemudian dikonversi ke newton. Lalu kemudian dikonversikan ke kilonewton. Nah, kemudian tinggal dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ini. Jadi total beban mati teman-teman ini adalah 4,35 dan sebagainya. Ini diambil dua angka belakang koma aja. Nah, 4,38. Nanti untuk beban mati teman-teman segini untuk lantai. Nah, untuk atap nanti teman-teman hitung sendiri tergantung dari angka-angka di sini nih, lapisan waterproof segala macam. Nah, caranya itu seperti tadi, plat lantai dipakai 100 ya, 100 mm. Nah, seperti itu untuk beban mati. Sudah jadi. Nah, lalu beban live load-nya seperti apa? Ini kan suruh mengingat fungsi ruangnya. Sedangkan tadi sebagai kantor tidak dijelaskan tuh untuk sebagai fungsi ruangnya di denah. Nah, kita lihat saja di peraturan SNI ini untuk beban hidup 1727/2013. Nah, kita langsung saja daftar isi atau kita bisa langsung tulis beban hidup. Nah, nanti cari beban hidup seperti apa. Nah, ini tabel 4 strip 1 beban hidup terdistribusi merata minimum. Nah, ini satuannya sudah kilonewton per meter persegi. Nah, lihat untuk ruang-ruangnya. Ini ada sistem lantai akses, ada ruang kantor, terus lalu ada juga nah, ini ada gedung perkantoran nih, gedung perkantoran. Nah, di gedung perkantoran itu ternyata banyak, ada yang ruang arsip, komputer, ini beban hidupnya beda. Lalu ada lobby koridor, ini beda 4,79. Berbeda dengan kantor. Nah, kantor sendiri ini 2,4. Koridor di atas pertama beda. Nah, jadi jangan sampai nanti pakai aturan yang lama. Nah, kalau pakai aturan ini beban hidupnya itu sama nih, misalkan lantai dan rumah tinggal ini sama satu gedung semua disamakan. Nah, sedangkan ini harus ditinjau peruangan. Akan tapi di TOR ini kan kita tidak dibahas tuh tentang fungsi ruangnya seperti apa. Nah, makanya kita pakai saja misalkan ini kita pakai kantor. Di sini kantor. Bebannya 2,4. Ini satuannya sudah kilonewton meter persegi. Nah, jadi langsung saja tulis di sini kantor 2,4. Nah, lalu 2,4 ini hati-hati ketika bebannya itu kurang dari 3, sekian itu ada yang namanya persyaratan beban partisi.
aturan yang lama ini. Nah, ini aturan yang baru 2013. Nah, jadi ketentuan untuk partisi ini pada bangunan gedung kantor atau bangunan gedung lainnya di mana partisi akan didirikan atau diatur ulang. Nah, ini ketentuannya itu beban partisi tidak boleh diambil kurang dari ini 0,72. Nah, akan tetapi ketika beban teman-teman sudah melebihi 3,83, ini beban partisi tidak perlu digunakan. Tapi karena tadi teman-teman kan menggunakan 2,4 untuk beban kantor, ini kan kurang dari 3,83. Nah, jadi harus ditambahkan beban partisi sebesar 0,72. 0,72 ditulis. Nah, lalu tambahkan saja. Jadilah beban hidupnya seperti ini. Jadi untuk beban hidup teman-teman itu 3,12. Nah, lalu setelah dapat beban mati dan beban hidup, teman-teman hitung beban ultimate terfaktornya atau beban gravitasi terfaktornya. Tinggal dikombinasikan 1,2 dikalikan dengan beban mati ditambah 1,6 dikalikan dengan beban hidup. Nah, jadilah dapat beban ultimate teman-teman adalah 10,24 untuk lantai. Nah, ini untuk lantai saja ya, untuk atap nanti beda. Nah, silahkan teman-teman hitung sendiri seperti ini. Ini untuk khusus untuk pelat lantai. Tuh, plat lantai. Nah, teman-teman buat lagi seperti ini nanti untuk khusus untuk pelat atap. Nah, karena pelat atapnya beda. Nah, platnya ini beda. Nah, silakan teman-teman hitung sendiri. Sekian. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.